Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini aku akan menemani kalian berbincang-bincang. Tapi sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak santuy. Oke, kenalin, aku Bairosa Aulia Agustin. Baik, aku akan mengundang salah satu orang. Siapakah dia? Dia adalah orang terkenal katanya di sini. Di sini di mana? Aduh. Ya udah, siapakah dia? Kita lihat ini. Oke. Hai. Halo. Assalamualaikum. Selamat tak jumpa. Waalaikumsalam. Sehati banget sampai ngucap salam aja barengan, ya ampun. Aduh, I miss you. Sampai ngobrol gini aja harus yang kayak gini ya. Ya ampun, yang biasanya nih ya, guys. Oke, tabrakan ya, pelan-pelan aku tahu kamu rindu. Yang biasanya kita di kos bareng gitu, satu atap satu rumah, sekarang ngobrol aja lewatnya kayak gini. Aduh, parah banget, sedih ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita Oke, syukuri aja apa yang terjadi. Bener, jangan lupa bersyukur. Tuh. Sebelum berbincang-bincang terlalu jauh, kamu harus perkenalan diri dulu biar orang yang belum tahu gitu. Oh iya, bener. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku dulu ya. Diri aku bukan diri siapa-siapa, tenang aja. Hai kalian semua, kenalin, nama aku Sulastri. Kalian bisa panggil aku kalau ketemu, tapi panggilnya C aja, nggak usah pakai bang ya, karena aku pakai hijab jadi aku cewek. Aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Gitu aja udah perkenalannya. Oke guys, dia merendah untuk meroket, nggak apa-apa. Kamu apa kabar? Aku alhamdulillah baik banget, dan alhamdulillah banget ya baik dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini gitu. Oke, baik, tidak positif kan? Tidak positif. Wah, aku positif kosong hatinya, ya ampun. Oh my god. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, kangen aku nggak? Pertanyaannya, ya ampun, aku pasti ngerasain apa yang kamu rasain, bahkan lebih dari kangen. Kalau ada kata yang lebih dari kangen tuh aku persembahkan buat kamu deh, beneran. Aku mau dong sharing sama kamu gitu, masalah gimana pendapat kamu tentang kuliah daring. Pertanyaannya berbobot sekali ya, sahabat. Nah, ada motor lewat, ya maklum lah, aku tinggalnya di tengah jalan gitu, sedih ya. Tengah jalan nanti kamu ditabrak. Kebetulan tengahnya trotoar, Mbak. Mohon maaf. Oke, serius. Oke, mohon maaf, serius. Oke? Oke, serius. Kebiasaan tuh gitu tuh, kalau udah ketemu tuh nggak bisa ini gitu, bawaannya tuh bercanda, happy aja gitu. Kamu jangan bikin konten kita jadi konten sampah ya, sampah sih sebenarnya. Oke, kita udah sampah gitu, jadi kita harus mendaur ulang sampah kita gitu ya. Oke, langsung ya. Mau bahas serius nih, jangan ketawa, aku mau bahas serius. Iya. Tumben seorang C bisa serius nih. Oke, pendidikan sama COVID, ujung-ujungnya daring. Aku sebagai mahasiswi, bukan mahasiswa ya, aku mahasiswi, itu sangat merasakan dampak dari kuliah daring pastinya. Dan dampaknya itu, mohon maaf ya Bapak Ibu dosen, rektor, dekan, dan segala macam yang ngelihat video ini, dampaknya tuh negatif buat aku gitu. Mungkin juga buat teman-teman sebagian. Oke, sebentar nih, nanti ya, disensor kan di dosennya? Disensor nggak? Nggak usah, nanti sakit telinga mereka dengar tuh. Oke, curhatan seorang mahasiswi. Oke, baik. Monggo. Dan aku yakin teman-teman juga pasti merasakan hal yang sama. Iya kan teman-teman? Iya katanya gitu, Bapak Ibu. Kita tuh ngerasain betapa negatif banget gitu dampaknya. Di sisi lain juga ya, ini tuh COVID-19 udah berdampak ke ekonomi gitu kan.
Nah, ditambah lagi Wah, kita kuliah online gitu. Nah, kasihan aja gitu buat kalangan-kalangan seperti saya gitu. Jadi, ya makin gitu gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi, positifnya mungkin positifnya jadi kumpul sama keluarga, waktunya lebih panjang gitu aja. wah. Dengar-dengar masalah daring itu KKN juga ini ya, online ya. Hmm, hmm. Itu Alhamdulillah. oke. Ya, sebelum kita mencaci maki media daring ini ya, alhamdulillah bersyukur dulu. Karena kita masih ketemu sama yang namanya KKN walaupun dalam masa pandemi kayak gini gitu kan, walaupun Oke. caranya berbeda. Semoga dengan cara ini kita lebih berhati-hati gitu. Nah, aku kan kuliah di salah satu kampus di Jogja tuh, Universitas Aisyah atau UNISA. Nah, dia melakukan KKN-nya tuh dengan cara yang berbeda. Insya Allah ini caranya asik banget. Karena kita dibuat satu kelompok dengan orang-orang yang beda daerah. Nah, tapi kita tetap melakukannya di daerah masing-masing gitu. Jadi, kita tetap bisa bekerja sama dengan orang lain meskipun melalui media daring gitu. Jadi menarik Oke. sih gitu. Tetap di rumah aja ya. Kamu jangan ke mall dulu, jangan jalan-jalan dulu, oke? Oh, insya Allah, berhubung mall juga jauh di sini ya, jadi aku emang ya ada alasan gitu buat nggak ke mall. Kalau menurut kamu sekolah nih ya, sekarang aku lihat banyak banget anak-anak tuh bener-bener ketinggalan banget pelajaran gitu. Itu menurut kamu gimana itu? Soalnya kalau di tempat aku gitu ya, kalau di tempat aku tuh kurang terkontrol banget gitu, karena nggak mungkin anak kecil megang gadget kayak gitu. Itu gimana tuh menurut Benar-benar. kamu? Iya benar-benar banget tuh. Aku kan juga tinggalnya nggak di kota-kota banget gitu ya. Jadi masih ada bau-bau pelosoknya dikit gitu kan. Nah, Iya, rawa-rawa lah ya. tahu kan ya, harap maklum ya teman-teman sahabat. Oke. Jadi media daring ini kan ke semua pendidikan gitu ya, dari SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, yang anak-anak SD ini pastinya tuh nggak semua punya gadget gitu loh. Iya Nah, benar. selain butuh wawasan orang tua, gadget itu nggak semuanya punya gitu. Nah, itulah yang bikin mereka tuh ketinggalan gitu. Nah, jadi mungkin ini sih kesempatan kita yang KKN di daerah masing-masing juga bisa buka bimbel gitu kan. Nah, kan karena kalau kita di daerah masing-masing gitu udah pastilah kita nggak akan keluar dan insya Allah kita juga nggak kena COVID-19 kan. Nah, kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya buat kita bagiin ke mereka gitu. Tapi ingat, harus tetap dalam protokol kesehatan gitu. Ini bakalan jadi edukasi juga buat aku gitu ya, yang KKN juga di tempat masing-masing. Jadi bisa Iya, ngadain bisa tuh. bimbel. Oh, benar. Bener. Ya, seenggaknya kita bisa ngajarin anak kelas 1 lah, 1+1 2 gitu kan. Nggak usah yang kali-kalian dulu, nggak apa-apa. 1+1 aja Ya, dulu gitu. kamu jago matematika, aku dengar kamu jago matematika ya, apalah daya otak aku yang nggak nyampe gitu. Itu Insya Allah, gimana? jago matematika kalau 1+1 sampai 10 aja kok. Udah sambil merem aku tahu tuh. Oke, Santai. dan kamu suka suka merendah gitu ya? Kalau ngobrol atau masalah denger-denger nih ya, new normal menurut kamu gimana? Kamu New setuju normal nggak ya? dengan adanya new normal? Setuju atau enggak? Kayaknya pilihan aku nggak ada setuju atau enggak, tapi belum setuju gitu. Karena kalau nggak setuju, belum tentu Indonesia tetap gini-gini aja gitu kan. Jadi aku bilangnya belum setuju. Soalnya
Indonesia tuh belum pantas gitu. Maaf ya Bapak pemerintah, siapapun lah yang denger ini, sekali lagi mohon Awas maaf. nih ya, Ya ini Allah, ini nanti konten jadi kasus nih. Kamu nanti viral nih. ya ampun, mohon maaf ya. Ini kan menurut pendapat aku ya, setiap orang kan bebas berpendapat ya. Oke, benar. Nah, jadi menurut pendapat aku belum setuju. Bukan nggak setuju Bapak pemerintah, siapalah ya. Aku bukan nggak setuju, tapi belum setuju karena mengingat, melihat, menimbang, oh enggak. Karena melihat situasi yang ada di Indonesia sendiri, pasien COVID-19 itu masih terus bertambah gitu. Nah, dan sebelum adanya new normal, yaitu PSBB yang mengharuskan kita di rumah aja tuh, banyak warga-warga Indonesia yang melanggar peraturan pemerintah gitu, yang katanya di rumah aja, keluar harus ada ini itunya gitu kan, tapi tetap aja mereka masih keluar dengan bebas, main keluyuran, kumpul-kumpul gitu dengan alasan-alasan yang cuma nongkrong gitu kan, nggak terlalu penting gitu kan. Nah apalagi sekarang new normal ya, tapi ya udahlah, udah keputusan pemerintah, insya Allah pemerintah udah memutuskan yang terbaik buat masyarakat Indonesia gitu. Kalau di daerah kamu sendiri gimana? Udah menerapkan new normal juga? Di daerahku alhamdulillah udah new normal, karena juga kan aku di Jambi nih, jadi Jambi itu masih zona hijau gitu, belum terkena zona-zona yang mereng-mereng gitu, ke kuning, ke merah belum, alhamdulillah. Enggak deh, kamu jangan belum. Jambinya ini. Kamu Jambinya di mana? Aku Jambinya di pelosok. Oh, di pelosok. Ya, pelosok itu di mana? Di mana yang pelosoknya? Aku pelosok. Aku di daerah Batanghari. Gitu. Okay. Tapi kemarin sih ada kasus sih terakhir. Kasus gitu. apa? Itu yang bikin ini ya, itu yang bikin kita semua jadi apa ya, inget lagi gitu, meskipun kita berada di zona hijau belum tentu 0 kasus COVID-19 gitu, jadi kita harus tetap jaga kesehatan, jaga imunitas gitu, itu penting banget loh gitu, nggak bisa pura-pura gitu, karena emang itu bener-bener penting gitu. Kadang banyak orang yang menyepelekan gitu hal-hal kecil, padahal orang kesandung itu dengan batu kecil, bukan batu besar kayak gitu. Iya, soalnya kalau batu besar itu nabrak, Bu. Maaf, bukan kesandung. Kan batu besar itu nabrak gitu. Ya Allah, gitu. Ya gitu. Di sini kemarin terakhir sih ada kasus yang pasien meninggal gara-gara COVID-19 gitu. Jadi ya gitulah, kita harus hati-hati gitu, hati-hati banget pokoknya, jaga kesehatan buat kalian semua. Banyak banget gitu ya dampaknya, terlebih ini berdampaknya pada ekonomi. Parah. Bener banget pokoknya. Kalau masalah ekonomi tuh berdampak banget ya COVID-19 ini. Dan ya, karena di rumah aja orang bingung mau ngapain gitu, pekerjaan tertunda, semuanya tertunda. Benar. Apalagi orang-orang yang udah kebiasaan aktivitas di luar rumah gitu, jadi tiba-tiba tuh kayak COVID datang, aktivitas hilang gitu kan, jadi sedih banget. Dan pemerintah juga nih, aku kasih tahu informasi buat kalian juga, mungkin kalian udah tahu, jadi aku ingetin lagi gitu ya. Pemerintah juga menerapkan new normal, salah satu alasannya karena ekonomi gitu. Iya. Jadi ya insya Allah lah new normal ini bakal baik sih di Indonesia, karena itu keputusan pemerintah berat banget pasti. Insya Allah ya, tapi jangan lupa buat kalian semua tetap jaga kesehatan, oke? Iya, harus tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, di zona hijau, zona kuning, zona merah, zona apapun itu tetap harus jaga kesehatan gitu. Kalau zona nyaman gimana tuh? Kalau zona nyaman itu paling bahaya tuh, harus tetap jaga kesehatan. Harus, malah itu yang wajib banget jaga kesehatan, karena kalau ketika dia menghilang, kan lapar nih. Kamu lapar. Aduh, butuh wafer. Ya gitu. Ini udah malam loh. Iya, ini udah malam nih guys. Oke,
sebelum kita mengakhiri, aku pengen kamu ngasih ke pemirsa nggak tuh, kamu ngasih motivasi deh, ngasih edukasi buat mereka yang nonton video ini. Mohon maaf ya, aku nggak bisa kasih motivasi. Mungkin aku cuma bisa ngingetin buat kita semua tetap jaga kesehatan. Kayak yang aku bilang tadi. Meskipun kita berada dalam zona hijau, bukan berarti COVID-19 nggak ada di zona kita gitu. COVID-19 itu nggak kelihatan gitu. Kalau kita bisa ngeliat, iya kita bisa ngindar sih gitu kan. Nah itu nggak Iya, kelihatan, bener. jadi bahaya guys. Bener kan? Nah jadi kita harus tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, keluar kalau lagi butuh banget gitu. Dan Seperlunya. tetap lakukan protokol dari pemerintah gitu. Gitu aja sih dari aku. Oke, sehat-sehat terus ya buat semuanya, buat oke. Iya makasih loh udah invite aku, ya ampun gak nyangka ada aku masuk. Tahu nggak kenapa aku invite kamu? Kenapa tuh? Ya gimana lagi kalau bukan Say. Ya udah, thank you. Oke, bye-bye, thank you ya udah mau berbagi ilmu gitu, udah berbagi pengalaman. Oke, bye bye. See you next time.